Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kajian kita pada pagi hari ini meneruskan yaitu bab puasa agar kita ada pembekalan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yaitu masih dalam bab mayubahu, yaitu nomor 8. Silakan dibuka mayubahu nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 392 kalau sini. Kalau sama, mungkin tidak sama, dicari bab kemarin. Nomor 7 yang terakhir kemarin yaitu wakada dan juga begitu boleh, artinya penang, tidak membatalkan puasa. Yubahu, dibolehkanlah bagi orang puasa, apa layumkinu yang tidak mungkin, tidak bisa wal itiraju menjaga hu dari ma. Contohnya kabal iriki, seperti menelan liur, nah, itu tidak apa-apa, boleh. Wagubaru tariqi, dan debunya jalan, itu tidak bisa kita hindari ya. Wagurbalatu dakik, dan lembute tepung, wanukhamati, dan riak, wanahwi dzalika, dan semisal demikian semua itu. Nah, itu boleh tidak membatalkan puasa. Qala Ibnu Abbas, bahasan dari Ibnu Abbas, la ba'sa, tidak bahaya, tidak apa-apa. Apa ya duko jikalau ngicipi orang atau ama pada makanan al-khilla, yaitu rupanya cuka, wasyai'a, dan sesuatu, yuridu, dan menghendaki siapa orang syira'ahu, untuk membeli syek. Kalau mau beli sesuatu, nomor 7 itu, saya ulang lagi. Nah, tentunya orang itu mau merasakan apakah kecut, apakah asin, manis, ya itu campak. Kan membeli sesuatu itu supaya sesuai dengan keinginan. Nah, itu diicipi sedikit itu tidak apa-apa, tapi ya dikeluarkan kembali. Itu menurut Ibnu Abbas. Wa kanal Hasan, dan ada siapa Hasan itu yamdohu, mamah siapa Hasan al-jauja pada pisang, libni-ibnihi, untuk cucunya Hasan. Bahwa sedangkan Hasan itu shaimun, orang yang berpuasa, ya tidak apa-apa. Warokhoso, dan memberikan dispensasi kemurahan, bihi, di dalam yamdawul jauj, siapa Ibrahim juga sama seperti Hasan, membolehkan mamah gedang kanggo ndulang cucunya padahal puasa. Wa amma madhkul alak, adapun madhkul alak itu mamah alak, yaitu susu kental. Fa innahu, maka sungguhnya madhkul alak itu makruhun, dimakruhkan. Idza kanat, ketika ada alak itu layu patatu, tidak bisa dipisahkan minhu dari alak apa jaun, beberapa bagian. Kalau ngumpul gitu itu. Wamiman, dan termasuk sebagian ulama, qala, yang mengatakan ulama, bikarohatihi, dengan kemakruhan madhul alak, yaitu asy-Sya'biyu, tawi Imam Sya'bi, wan Nakhaiyu, dan Imam Nakhai, wal Ahnafu, dan segenap paham madhab Hanafiyah, wa Syafi'i,
dan Imam Syafi'i, wan Hanabilatu dan Imam Hambali. Ini semua menghukumi makruh, tidak boleh. Tapi kalau mamah gedang tadi itu boleh. Warokhosot dan memberikan dispensasi siapa satu Aisyah watok bimadgihi di dalam mamah alak susu li'annahu karena sungguhnya mamah susu itu layasilu tidak sampai apa madgul alak ilal jaufi ke perut bahwa maka adapun madgul alak itu kalhasoti seperti kerikil. Nah itu kan ya do'uha meletakkan siapa orang pada apa istilahnya madgul alak ya do'uha pipami dalam mulutnya orang yang berpuasa. Ini penjabaran daripada susu-susu yang ungkul kental dipermentasi sebagai susu tapi tidak cair. Keju contoh. Itu ya makruh itu kalau seperti itu. Karena tidak bisa dipisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang kedelapan di sini wayubahu dan dibolehkan lisoimi bagi orang yang berpuasa ayak kula jikalau makan siapa soim wayasroba dan jikalau minum siapa soim wayujami'a dan jikalau jima siapa soim atayat lu'a sehingga muncul opal fajru fajar sotik sampai makan dan minum jima boleh sampai fajar sotik subuh. Wa idza tola'a maka ketika muncul opal fajru fajar sotik nomor 8 wapi pamihi dan itu di dalam mulutnya soim ta'amun utai makanan. Ketika fajar sotik sudah muncul di dalam mulutnya ada makanan wajibah maka wajib alaihi atas soim itu kan apa ayal fidhahu jika mengeluarkan, melafatkan itu mengeluarkan, melepeh siapa soimhu pada mabi famihi. Apa-apa yang ada di dalam mulutnya atau to'am tadi. Aukana atau ada siapa soim itu mujamian orang yang jima. Wajibah maka wajib alaihi berat atas soim apa yang jia jika jabut siapa mujami atau soim. Ya dilereni. Wa in lafadha maka jika telah mengeluarkan atau melepeh siapa soim au naza'a atau jabut siapa soim soha maka sah apa saumuhu puasanya soim. Tidak apa-apa. Tapi wa ini betala'a dan jikalau muntal siapa soim mah pada apa-apa pipamihi di dalam mulutnya soim minto amin baik dari makanan muhtaron secara memilih artinya ya dia itu sadar tadama atau meneruskan siapa soim al jima pada jima dengan cara sadar dia itu menelan apa yang ada dalam mulutnya dari makanan atau meneruskan jimaknya ya aftara maka batalake siapa soim pada puasanya. Nah, itu Rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha ini riwayatnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi Inna Bilalan sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu adzan siapa Bilal bilailin pada waktu malam. Bilal itu adzan di waktu malam pakulu maka makanlah wasrobu dan minumlah kamu sekalian. Jadi berarti adzannya Bilal bukan adzan untuk sholat subuh tapi untuk membangunkan orang yang mau berpuasa. Hatta yu'adzina sehingga adzan siapa Ibnu Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini sampai adzannya Abdullah bin Ummi Maktum sebagai adzan subuh. Jadi 2 kali adzan untuk membangunkan orang yang puasa untuk sahur, untuk sholat. Yang kedua adzan memang sudah masuk waktu subuh. Ya bedanya ya ada as-salatu khairum minan naum itu. Jadi adzannya Bilal pada saat bulan Ramadan itu tidak ada
taswibnya, tidak ada sholatu khairu minan naumnya, karena itu adzan untuk menggugah, membangunkan orang-orang yang untuk sahur. Sedangkan adzannya Abdullah bin Maktum itu adzan untuk sholat subuh. Yang kesembilan, hal yang dibolehkan dari waktu puasa adalah wayubahu, dan dibolehkan lisaimi bagi orang puasa ayusbiha jikalau pagi-pagian siapa so'im junuban dalam keadaan junub. Wataqaddama, dan terdahulu apa hadis Aisyah ini bidzalika, dalam demikian ini menjelaskan junub sampai waktu subuh. Artinya mandi junub di waktu sudah masuk subuh. Yang ke-10 terakhir, wal haidu wan nifasau, ada dan orang haid dan nifas. Haid itu wanita yang keluar darah karena kebiasaan tiap bulan. Nifas adalah orang yang keluar darah setelah melahirkan. Idang qata'a, ketika putus sapa damu darah minal laili, di waktu malam. Darahnya itu putus di waktu malam, jaza maka boleh lahuma bagi haid dan nufasa apa takhirul ghusli, mengakhirkan mandi hadas besar ila subuhi, sampai subuh. Tidak apa-apa kalau memang putusnya di waktu malam. Wasbahata, dan pagi-pagian siapa haid dan nufasa so'imata ini, itu so'imata ini orang yang berpuasa keduanya, tidak apa-apa sampai subuh junubnya, lalu paginya meneruskan puasa, sama dengan orang junub tadi. Tsumma alaihima, kemudian wajib atas haid dan nufasa antatohharo, jikalau sesuci siapa haid nufasa lisolati, untuk sholat, lalu dia melakukan sholat subuh. Jadi kalau malam itu sudah putus darahnya, tuntas darahnya, lalu boleh mengakhirkan mandi junubnya sampai waktu subuh. Jadi waktu hadas besarnya junub itu dilakukan di waktu subuh, lalu puasa, lalu sholat, itu kan sholat subuh. Sekarang babnya lain lagi, ma apa-apa, ma itu apa saja, yubtilu, yang membatalkan apa masyama pada puasa, apa saja yang membatalkan puasa itu. Ma yubtilu siam, apa yang membatalkan puasa itu kismani, ada dua pembagian. Satu, ma yubtiluhu wa yujibus qadha. Ma itu apa-apa, yubtiluhu, yang membatalkan apa ma pada puasa, wa yujibu, dan mewajibkan apa ma al-qadha, untuk qadha. Jadi perkara itu membatalkan puasa dan wajib qadha, itu yang pertama. Yang kedua, wama, dan apa-apa yubtiluhu, yang membatalkan apa mahu pada puasa, wa yujibu, dan mewajibkan apa ma al-qadha, untuk qadha, wal kafarata, dan bayar kafaroh. Jadi nomor 2 ini, apa yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha dan wajibkan kafaroh, bayar kafaroh. Jadi lengkap kalau itu. Nah, sekarang perinciannya apa? Amama, maka adapun apa-apa yubtilu, yang membatalkan apa mahu pada puasa, wajibu, dan mewajibkan apa mal qadha, untuk qadha, pakot itu saja. Bahwa maka adapun ma yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha, itu ma apa-apa yakti, yang akan datang apa ma. 1 dan 2, al-aklu wasurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Nah itu wajib batal dan wajib qadha saja. Bainakala, maka jikalau makan siapa orang, au syariba, atau minum orang, nasian, dalam keadaan orang yang lupa, au muktian, atau keliru luput, au mukrohan, atau dipaksa, pala qadha, maka tidak ada wajib qadha alai, berat atas orang lupa ataupun keliru atau dipaksa, wala kafarota, dan juga tidak ada kafaroh, bayar tebusan. Berarti ya tidak ada apa-apa, teruskan aja puasanya. Karena makan dan minumnya lupa atau keliru atau terpaksa, ya qadha ya tidak wajib,
kafaroh juga tidak ada. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi, man barang siapa nasia yang lupa dia orang, bahwa adapun orang itu shaimun orang yang berpuasa, pakala maka makan siapa man, au syariba atau minum siapa man, fal yutimma maka hendaklah menyempurnakan siapa man saumahu pada puasanya man. Fa inna ma'at'amahu maka sungguhnya memberi makan hu pada man siapa Allah wasaqahu dan memberi minum siapa Allah pada man. Rawahul jamaah. Semua ulama hadis menceritakan yang sama. Nah sekarang perincian waqala Tirmidzi. Imam Tirmidzi wal amalu ada pun mempraktekkan ala atas ini ungkapan hadis tadi, yaitu lupa makan dan minum, maka disempurnakanlah puasanya, diteruskan. Indah aksar almi wa bi yaqulu Sufyan Sauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Jadi kebanyakan ahli ilmu juga mempraktekkan hukum ini. Ya, termasuk Sufyan Sauri, Imam Syafi'i, Ahmad Ambali, dan Ishaq bin Rahaweh. Ini sama. Warawa dan bercerita siapa Daruqutniyu, Imam Daruqutni, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi wal Hakim dan Imam Hakim. Waqala dan berkata masing-masing antara Daruqutni, Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Hadis ini sahihun sahih ala syarti muslimin atas persyaratan Imam Muslim. Sama seperti persyaratan Muslim. An-Nabi Hurairah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi man fattara man abtara barang siapa motel atau membatalkan siapa orang fi Ramadan dalam bulan Ramadan nasian dalam keadaan orang yang lupa, fala qadha maka tidak ada wajib qadha alai berat atas man wala kafarata dan juga tidak ada bayar kafaroh. Nah, ini menurut yaitu Abi Hurairah juga sama. Intinya sama, cuman beda lafaz. Qalal Afid Ibnu Hajar isnaduhu sahihun, sahih. Wa an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi. Innallaha sungguhnya Allah itu wadoa meletakkan Allah an ummati jauh dari umat saya. Maksudnya tidak dihukum al khoto'a pada keliru. Karena keliru itu diletakkan, tidak disanksi, beri sanksi wanisian dan nisyan, itu wanisyana dan lupa, wama dan apa-apa, ustukrihu, ustukrohu yang dipaksakan mereka umati alaihi atasma. Kalau memang terpaksa, dipaksa oleh orang yang mana nyawa sebagai taruhannya, nah itu Allah tidak akan letakkan ataupun tulis dosa terhadap umat saya karena dipaksa. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani wal Hakim. Yang ketiga al-qai'u, perkara yang batalkan puasa al-qai'u muntah amdan secara sengaja. Diuntah-untahno. Pain golabahu maka jikalau mengalahkan pada orang apa al-qai'u untah harus muntah fala qadha maka tidak wajib qadha alai atas orang wala kafarata dan juga tidak ada kafaroh. Nah itu ya teruskan puasanya aja. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi. Man barang siapa daro'ahu yang mengalahkan pada manopol kayu untah. Jadi dia muntah dengan sendirinya. Falaisa maka tidak ada lagi berat atas man. Opo kodo'un kodok. Tidak wajib kodok. Tapi waman dan barang siapa istaqo'ab yang berusaha muntah. Berusaha itu ta'ammadal qai'a. Sengaja orang al-qai'a untuk muntah. Wastakhrajahu dan amrih metu siapa orang pada utah. Bisumima dengan mencium apa-apa yuki'uhu yang membuat muntah apa mahu pada orang au bi idkhaliyati atau dengan memasukkan tangannya orang itu supaya muntah sengaja muntah itu istaqo'a amdan secara sengaja ya fal yaqdi maka ndaklah ngodoi wajib itu batal puasanya
Kalau sama-sama muntah, antara muntah dengan sendirinya dan muntah dibuat-buat itu ada hukumnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Ibban wa Daruqutni wal Hakim wa Shahhaha, dan membenarkan siapa Hakim pada hadis. Qala al-Khitabiyu la a'lamu, tidak mengerti aku, khilafan pada perbedaan baina al-ilmi, antara al-ilmi. Bi annaman, di dalam sesungguhnya orang daro'ahu yang mengalahkan pada manopal qai untah. Fa innahu, maka sesungguhnya man daro'ahul qai la qadha'a, tidak ada wajib qadha alaihi atas man. Wala, dan juga tidak mengerti perbedaan, tidak ada perbedaan, jadi sepakat. Bi annaman, di dalam sesungguhnya orang istaqo'a yang sengaja muntah diaman amidan, secara orang yang sengaja. Fa'alaihi, maka berat atas orang al-qadha utai qadha. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara ilmi, di antara orang yang dikalahkan oleh untah, tahu-tahu muntah, bahwa hukumnya tidak ada wajib qadha. Dan tidak saya tahu perselisihan juga di dalam orang yang sengaja muntah dengan cara-cara dia sendiri sengaja, maka wajib qadha itu tidak ada perbedaan menurut Imam Khitabi. Jadi sepakat bahwa kalau memang muntah dengan sendirinya tidak ada wajib qadha, kalau diuntahkan wajib qadha, berarti wajib qadha ya puasanya batal. Itu tidak ada persulayaan, tidak ada perbedaan, semuanya sepakat sama. Nomor 4 dan 5, hal-hal yang membatalkan puasa adalah khaidu wal nifasu, haid dan nifas. Walau fil lahdati, walaupun di dalam waktu sebentar. Al-akhirati, yang akhir, qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Walaupun kurang sedikit waktunya sebelum terbenam matahari kok nifas atau haid. Nah, dia itu haid. Habis melahirkan, tadinya kurang atau sudah hari yang terakhir 40 ataupun kurang seminggu, pokoknya tuntas. Kok tahu-tahu dibuat puasa kurang berapa menit, 5 menit maghrib, 10 menit maghrib, kok keluar jaraknya. Nah, ini termasuk membatalkan puasa. Wada ini tumimah, termasuk hukum ajma'ah yang telah sepakat siapa ulama alaihi tasma. Inilah yang disepakati oleh ulama-ulama bahwa itu membatalkan puasa. Yang nomor 6, al-istimna'u, istimna, amrih keluarnya mani. Istimna itu aita amada, sengaja orang ikhrajal mani, untuk mengeluarkan mani bi ayyi sababin, dengan mana saja sebab, minal asbabi, dari beberapa sebab, sehingga mengeluarkan sperma. Sawaun, itu sama, karena apakah ada posababuhu, sebabnya istimna, apa sebab takbilar rojul, yaitu menciumnya seorang suami li zaujati, pada istrinya suami. Au dhammaha, atau merangkul siapa rojul ha, pada istri, ilahi, untuk suami. Itu ya baik itu sebabnya mencium kepada istri atau merangkul. Au karena, atau ada apa siapa apa takbil itu bilyati, dengan tangan, atau ya tangannya dicium. Pada maka ini kelakuan seperti takbil tadi, ataupun takbil terhadap istrinya, merangkul istrinya, atau mencium tangan, itu yubtilu, membatalkan apa ada sauma, pada puasa. Wa yujibu, dan mewajibkan apa ada al-qadha, pada qadha, yaitu wajib qadha, wajib batal puasanya, wajib qadha. Fa ingkana, maka jikalau ada posababuhu, sebabnya istimna itu mujarradan nadri, nah, itu terfokus untuk melihat saja. Nah, aron di waktu siang, piskiami di waktu puasa, kok ndelok bojone, ndelok bojone dhewe sakwat keluar sampai ndelok tok, itu layu betilu, maka tidak membatalkan apa nador, mujarradan nador, ndelok tok as-sauma, pada puasa. Ya wala yajibu, dan tidak wajib di dalam nador apa syai'un, sesuatu kafaroh.
Wakadzalika dan seperti demikian sama dengan istimna al-madiyu, keluar madi, tidak mani. La yu'athiru, ya tidak membekaskan apa madi abis saumi di dalam puasa. Qalla itu sedikit madinya, au kathura atau banyak apa madinya. Tidak membatalkan kalau hanya sekedar melihat saja. Yang ketujuh tanawuluma, meraih atau meranggeh sesuatu layak tagoda, yang tidak sarapan siapa orang dengan minal manfaat dari perkara yang bolong terus, al muqtad yang biasa, ilal jaubi ke perut, mislu ta'atil milki seperti memberikan garam al kathiri yang banyak. Pada maka ini itu yuktiru membatalkan apa ada biqouli ammati ilmi, di dalam ucapan umumnya ahli ilmu. Nah, itu kan. Nah, ini termasuk ya memang sengaja mengambil garam yang banyak. Ya ini ya istilahnya apa istilahnya itu di jalan yang terus seperti telinga, mulut, ya itu ya begitu itu membatalkan puasa menurut umumnya ulama. Nomor 8 yang membatalkan puasa adalah waman, orang nawa yang niat orang alfitra untuk batal puasa. Wahwa adapun orang itu soimun, orang yang berpuasa, batola maka batal apa saumu, puasanya orang, karena niatnya batalkan puasa. Wa ilam yatanawal, dan walaupun tidak memegang atau memeraih siapa orang muktiron pada perkara yang membatalkan, termasuk makan minum. Ba'inan niata, maka sungguhnya niat itu rukunun, salah satu rukun min arkanisyam, dari beberapa rukunnya puasa. Maka fa'inna qadha, maka jikalau merusak orang pada niat, qasidan dalam keadaan orang yang sengaja, al fitra untuk membatalkan, muta'ammidun wa muta'ammidan, dan sengaja orang sengaja lahu untuk fitrah, intaqadha maka jadi rusak apa siamu, puasanya orang, lama halata tidak boleh tidak. Artinya ya batal itu, karena apa, niat saja untuk membatalkan puasa jadinya batal, walaupun tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, karena niat itu sebagai rukun di antara salah satu rukun di antara rukun-rukunnya puasa. Maka kalau orang itu merusak niat secara sengaja untuk membatalkan dan sengaja untuk hal itu, maka ya jadi rusak puasanya, tidak boleh tidak. Nomor 9 perkara yang membatalkan puasa yaitu idza kala, ketika makan siapa orang, au syariba atau minum siapa orang, au jamaah atau jima orang, Lonan dalam keadaan menyangka guru basamsi pada surupnya atau terbenamnya matahari, wa adamatul fajri, dan tidak adanya munculnya fajar sotik, fadhoharo maka tampak opo khilafu dalika, berbedanya demikian ini surupnya matahari dan tidak munculnya fajar, fa'alaihi maka wajib atas orang al-qadha utai qadha, itu wajib qadha itu. Inda jumhuril ulama, wa minhum di antara ulama al-a'immatul arba'atu, yaitu madzhab 4, imam-imam 4, yaitu masuk Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah ini salah satu di antaranya orang-orang yang menghukumi batal puasa tersebut. Insya Allah seperti itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita teruskan besok. Nah, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini tentang bab puasa. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Sebelum kami tutup, mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Kalau memang tidak ada, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.